itu malah kita nggak ada expose sama sekali Gala. Tapi memang ada kejadian Bang, ada yang bilang aku sahabatnya Vanessa Angel. Kamu katanya teman bisnis dari Vanessa, dan Vanessa dalam perjalanan itu justru mau menemui kamu di Surabaya, benar? Salah satunya. Salah satunya. Gimana cerita awalnya dari mulai Vanessa pembicaraan awal sampai Vanessa berangkat menemui kamu sampai kemudian kamu tahu kecelakaan itu gimana? Bisa cerita nggak? Jadi gini Bang, kan Vanessa itu sebenarnya dia bilang aku tuh benci sama Surabaya. Vanessa bilang gitu? Vanessa bilang gitu. Karena ada sejarah dulu begitu? Benar. Ditangkap polisi? Betul. Okay. Tapi karena setelah aku mengenal kalian, aku jadi suka sama Surabaya. Terus sebenarnya kita kenal belum lama Bang, belum ada 1 tahun, baru kenal mulai bulan Februari. Dan kita deketnya 3 bulan terakhir ini. Tahun ini? Tahun ini. Tapi deketnya itu intens banget. Karena clubbing atau bisnis atau apa? Semuanya Bang. Waduh, semuanya. Jadi ngajak gue ya. Terus? Jadi karena Mas Bibi ini kan sangat ingin menjadi pengusaha, sangat ingin belajar bisnis. Jadi ketika ketemu dengan kita, karena saya kan juga pengusaha, terus dengan teman-teman yang lain juga pengusaha di Surabaya, akhirnya berkenalan dan punya teman banyak di Surabaya yang pembisnis. Dan mulailah kalian usaha apa sama Vanessa? Dan akhirnya 2 bulan terakhir ini saya develop berlian berdua sama Vanessa. Karena itu cita-citanya Vanessa, ada di salah satu YouTube Mami Ipel juga. Terus akhirnya kita develop punya bisnis berdua itu, dan kemarin hari tanggal 31 di Bali kita ada foto produk sama Vanessa, produk itu. Kemudian tanggal 4 dia bilang dia akan ke Surabaya karena mau ketemu dengan salah satu pembisnis di Surabaya, karena mau ada kerjasama juga. Dan pastinya saya kalau di Surabaya itu saya sama Delta Hesti, sama Mas Ayu, karena kita ini bersahabat berempat. Nah itu selalu nemenin dia dari pagi sampai malam. Kalaupun saya di Jakarta juga ditemenin dari pagi sampai malam sama dia Bang. Jadi pada hari kejadian itu gimana awalnya? Pas hari kejadian itu dia 1 jam sebelumnya masih chatting di grup. Chatting di grup? Ya, aku lupa nih nggak bawa tempat make up. Oh ya nggak apa-apa, kan di sini banyak make up, kenapa bingung gitu. Oh ya udah oke. Habis itu kita udah los kontakan 1 jam. Setelah itu si Jody, drivernya itu, telepon menggunakan HP-nya Vanessa Angel. Sambil nyetir dia? Waktu kejadian. Jadi sudah kejadian. Sudah kejadian? Sesudah kejadian. Si Jody telepon? Si Jody telepon. Telepon pakai handphonenya Vanessa Angel. Tapi teleponnya di grup. Jadi panggilan grup. Kebetulan yang ngangkat panggilan grupnya cuma saya, waktu itu saya online. Terus bilang, Kak tolong kita kecelakaan Kak, tolong. Oh itulah pertama kali kamu tahu? Itu pertama kali saya tahu. Setelah itu saya pikirnya mungkin serempetan sedikit, banyak sedikit mobilnya gitu aja Bang, nggak berpikir apa-apa. Terus habis itu saya minta live location untuk saya jemput ke sana. Setelah itu ketika saya tanya, Jody kamu tenang dulu, karena Jody nangis terus Bang. Setelah itu Jody si supir ya? Iya, si supirnya itu nangis terus habis itu saya tanya, Jody kamu tenang dulu, gimana di sana ada darah nggak? Terus Jody bilang di sini banyak darah. Ya udah, dari situ saya, karena kita bersahabat berempat termasuk Vanessa Angel, jadi bertiga ini kita langsung bagi tugas. Jadi pada saat itu polisi belum ada? Waktu itu pada saat si Jody telepon? Belum. Waktu itu langsung suami saya telepon, ada salah satu kerabat juga di sana langsung kirim beberapa foto Vanessa Angel dan di lokasi kejadian di TKP, terus menanyakan siapa perempuan ini. Waktu suami saya ngecek, lihat tatonya, iya ini Vanessa Angel. Gitu Bang. Jadi Linda saat itu sebetulnya kamu pikir itu cuma accident biasa ya? Iya, kayak biasa gitu loh Kak, mungkin serempetan. Atau nabrak sedikit lah ya? Banyak sedikit lah Kak. Iya, nggak sangka sampai sedahsyat itu kecelakaan. Akhirnya kamu berangkat menyusul ke mana? Ke Jombang Bang. Maksudnya ke lokasi TKP atau ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit, karena pada saat perjalanan, karena dari Surabaya itu, karena kita ini kan di Surabaya terdekatnya Vanessa ya, jadi kita yang dihubungi dulu itu kurang lebih 1,5 jam dari Surabaya ke TKP. Waktu di TKP itu
polisi sudah membawa Vanessa Angel dan Mas Bibi Kamu lihat? Tidak, tapi berpapasan ininya, ambulansnya Oh, berpapasan. sudah di dalam ambulans. Iya, Ya. karena kan perjalanan saya 1,5 jam Bang dari Iya, rumah. iya, oke. Iya, Terus? setelah itu saya ke Jombang untuk Siska, susternya Gala ini, anaknya Vanessa. Saya pindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di Surabaya agar mungkin lebih gampang diurusnya, kalau dipantau. Setelah itu sahabat saya yang lain, Delta Hesti sama Mas Ayu, ke Kertosono untuk mengurus Gala. Karena Gala di rumah sakit Kertosono pada saat itu. Waktu pertama kali kau melihat Vanessa kapan? Di rumah sakit? Masih sempat lihat nggak? Di rumah sakit sempat lihat Bang. Apa? Itu pertama kali? Iya. Sudah diurusin dokter atau bagaimana keadaannya? Waktu itu sudah diurusin dokter. Yang Anda lihat apa? Yang Anda lihat apa? Di apa kecelakaan kayak gimana gitu? Waktu itu Vanessa sudah di kafan. Sudah di kafan? Sudah di kafan. Saya waktu dari Jombang setelah ngurus susternya si Gala, saya langsung balik ke Surabaya, langsung ke rumah sakit Bayangkara itu. Vanessa, kita nggak boleh masuk semua kan Bang? Ya. Semuanya kan ada urusan polisi di sini apa Jadi segala pertama macam. kali kamu melihat Vanessa sejak kamu dikasih tahu kecelakaan, dia sudah dalam kain kafan. Sudah dalam kain kafan. Bibi gimana? Iya, sama. Oh, sama ya? Sama. Dan sudah di dalam peti dan waktu itu diberikan izin untuk melihat untuk terakhir kalinya sebelum begitu. ditutup peti. Tapi Terus? semua Dan saya antar dari Kalau ada pertanyaan? tapi semua lengkap ya? Maksudnya anggota Lengkap. tubuh semua lengkap ya? lengkap sih Kak. Cuman kalau Vanessa saya lihat ada jahitan kecil aja di dahi. Ada jahitan kecil? Iya, ada jahitan kecil di Nggak dahi. lihat ada luka lain apa kelihatan? Enggak kelihatan Bang, karena yang diizinkan untuk dilihat hanya wajahnya saja. Terus supirnya gimana? Supirnya pada saat itu di Surabaya di rumah sakit. Tidak ada luka serius? Informasinya tidak ada Bang. Kalau anaknya Kalau Galaskai sekarang keadaannya sudah sangat membaik. pada saat itu hanya memar-memar doang? Pada saat itu langsung tindakan MRI untuk dicek dan puji Tuhan hasilnya bagus, tidak ada masalah, tapi memang ada memar-memar dan setelah diobservasi lagi sama dokter diperlukan jahitan kecil di area pelipis mata karena ada sobekan. Setelah Gala awalnya matanya kurang bisa buka yang waktu ada sobekan itu, setelah udah dijahit 2 hari yang lalu, sekarang udah bisa buka lebar dua-duanya. Jadi Anda tidak lihat sama sekali yang benar-benar luka apa di tubuhnya Vanessa sama Bibi, nggak lihat ya? Nggak lihat, dalam Bang. kain kafan ya? Iya Bang, Begitu ya? sudah di dalam peti dan petinya dibuka, saya diizinkan untuk bisa dilihat terakhir kalinya gitu. Jadi chat terakhirnya itu 1 jam sebelum kecelakaan adalah Vanessa sempat, memang kalian tahu bahwa Vanessa sudah on the way ke Surabaya dan Vanessa sempat ngobrol soal makeup itu sama kalian di grup ya? Iya, jadi dia sebelum berangkat itu dia udah bilang kalau aku berangkat ya Besti, bilang gitu. Oh ya udah kamu hati-hati di jalan ya sampai ketemu gitu. Terus waktu perjalanan dia bilang aku lupa nih gak bawa make up. Masih ada chatnya Kak di grup gitu. Terus kita bilang banyak make up di sini, santai aja gitu. Iya, ya. Gala sendiri seperti apa sekarang kondisi per update-nya? Karena kan terus terang semenjak kepergian Vanessa yang begitu dadakan, begitu mengagetkan warga negara Indonesia lah gitu ya. Iya. Sama almarhum Bibi juga, itu semua orang perhatian kan ke Gala. Kalau kemarin ketemu sama dedinya Vanessa, sempat cerita karena katanya Gala ini sempat mulai nyari mama papanya ya, mami papinya. Betul Kak. Sekarang katanya masih di rumah sakit, apa udah keluar? Sekarang posisi Gala sudah berada di rumah Vanessa Di Jakarta? di Jakarta. Keadaannya sehat. Sudah sama apa? Kakeknya, neneknya? Sudah sama kakek neneknya, Oh. sudah kita antarkan ke rumah. Oh, sudah. Orang tuanya Bibi? Iya, orang tuanya di rumahnya Vanessa. Di situ kan ada orang tuanya Mas Bibi, orang tuanya Vanessa Angel juga Kak. Iya. Jadi kita antar hari Senin pagi, kita dari Surabaya ke Jakarta flight paling pagi. Ada firasat nggak kamu? Waktu masih chattingan sebelum kecelakaan, ada nggak firasat? Ada rasa firasat apa? Gak ada sama sekali, Sama Bang. sekali nggak Sama ada? sekali. Tapi maksudnya kita tuh, saya terutama sama teman-teman tuh nggak ada firasat sama sekali. Bahkan yang terakhir itu, memang waktu tanggal 1 malam masih di Bali, sebelum dia flight ke Jakarta tanggal 2, itu saya bilang gini, ayo ini malam terakhir kita nih.
di Bali, yuk kita Oh jadi kamu sama dia di kumpul-kumpul." Bali? Iya, saya ada foto produk Bang, tanggal Oh. 31 sama dia Oh. bisnis kita berdua. Terus mobilnya itu kan dari Bali, mobilnya itu dia bawa mobil ke Bali? Ke Bali dia naik pesawat, Mobilnya? mobilnya di Jakarta. Enggak, kemudian mobilnya datang ke sana? Enggak, kan dari Bali tanggal 2 jam 10 dia terbang dari Bali ke Jakarta. Setelah itu tanggal 4-nya Bang, baru Jakarta dia Surabaya? Jakarta Surabaya Oh, perjalanan ini darat. dari Jakarta Surabaya ya? Jakarta Surabaya Bang. Iya. Iya. Oke. Baik, tadi Linda sempat cerita bahwa katanya ada satu momen yang setelah dipikir-pikir pada saat kalian di Bali, itu mungkin bisa menjadi pertanda ya. Vanessa sempat nitipin banyak hal kepada kamu dan teman-teman terdekat. Apa Lin? Pas malam sorry Kak. Gak apa-apa, it's okay, take your time. Aku dari hari Jumat ya kejadiannya. Iya, jadi waktu tanggal 1 malam di Bali. Tanggal 1 malam di Bali itu saya bilang gini, ini malam terakhir kita, ayo kita senang-senang sama-sama. Pikir saya malam terakhir kita di Bali karena kan kita mau ada kerjaan di Surabaya, di Jakarta lagi gitu. Tapi memang ternyata benar-benar malam terakhir buat sama Vanessa waktu itu di Bali. Vanessa waktu itu nggak ngerti kenapa dia cerita banyak banget. Dia titipin bisnisnya Vanessa Wear ke kita, terutama ke suami saya gitu. Ke suamiku dia bilang, Mas Joel bantuin dong Vanessa Wear biar meskipun aku tuh pergi, Vanessa Wear tetap bisa jalan bisnisnya. Dia bilang pergi kemana nggak tahu. Maksudnya pikiran kita kayak mau pergi ke Bali, ke Surabaya, waktu ada pergi itu bisnisnya tetap jalan gitu loh Bang. Terus dia bilang, soalnya aku lihat kalian kan, kalian di Bali, kalian nggak terlalu sibuk dengan bisnis kalian tetap bisa jalan gitu loh. Aku pengen seperti itu, bantuin ya gitu. Bantuin, dan itu ngomong nggak cuma 1 kali di Bali, 1 kali, waktu di Jakarta terakhir juga 1 kali. Udah dititipin, terus ngobrolin masalah asuransi. Kalau kita berdua nggak ada, kita ada asuransi. Tiba-tiba Kak ngomong kayak gitu. Terus kita apaan sih gitu-gitu doang. Tapi dia udah titip dan bilang semuanya gitu. Waktu tanggal 1 itu di Bali. Maksudnya asuransi untuk anaknya gitu? Asuransi untuk anaknya, kalau aku ada meninggal, Gala udah ada asuransi untuk pendidikannya sampai usia 25 tahun. Ini Aspri saya, Widi, ada pertanyaan nggak? Ya. Oh ya Kak, aku boleh tanya, kebaikan Kak Vanessa apa yang paling Kakak nggak bisa lupakan gitu, yang diberikan untuk Kakak? Dari Kebaikan Kak Vanessa yang Anda tidak bisa lupakan? Vanessa itu orangnya kalau sahabatan itu tulus. Tulus ya hati. Tulus banget. Dia itu meskipun dia artis, tapi dia itu sangat humble sama semua orang. Yang paling nggak bisa aku lupain ini Kak, salah satunya ya Kak ya. Saya ini kan pesulam juga, 9 tahun saya sulam alis, sulam bibir. Kak Mel juga saya sulam kemarin terakhir di Jakarta. Si Vanessa ini menghubungi beberapa kerabat artisnya. Oke. Salah satunya Lucinta Luna, salah satunya ada beberapa saya tahu. Suruh nyulam ke kamu? Dia bilang gini, Beb, pengen sulam alis atau sulam bibir, ini partner aku, bagus loh hasil sulamnya, nanti aku temenin deh, datengin ke rumah kamu tanpa aku minta Bang. Sulam bibir emang ada? Dia bantuin aku sampai sebegitunya, bantuin Maksudnya sulam promosi alis, aku. sulam bibir juga ada? Iya. Oh. Maksudnya itu Merah gitu, sebaik Bang. itu dia itu bantuin aku padahal tanpa aku minta. Jadi Tulus tulus banget itu. sahabatannya ya, begitu Iya. dalam ya. Sama Dalam, aku ya. dalam. Padahal kalau dipikir-pikir kamu juga berteman dekat sama Vanessa juga masih baru ya. Baru banget Kak, 3 bulan terakhir ini baru intens, tapi intensnya itu kayak di Bali ketemuan 1 minggu, pisah 2 hari, ketemu di Surabaya 4 hari, pisah lagi 3 hari, ketemu lagi di Oke, Jakarta. ini ada beredar nyinyiran, katanya kamu dan teman-teman terlalu mengekspos foto-foto dari anaknya, seolah-olah kalian mau cari fansos gitu loh. Apa gimana tanggapannya?
Kalau saya pribadi bisa langsung dicek di Instagram saya nggak pernah posting Gala Sky. Nggak pernah. Saya nggak pernah posting sama sekali karena terutama saya dan sahabat saya yang di Surabaya itu yang bener-bener nungguin, jagain, full tenaganya tercurah di sana buat Gala. Itu malah kita nggak ada expose sama sekali Gala. Tapi memang ada kejadian Bang, ada yang bilang aku sahabatnya Vanessa Angel, bilang ke salah satu ya sahabat kita, minta tolong diupdate dong seperti apa keadaan Gala karena saya perlu tahu keadaan Gala seperti apa. Dengan polosnya si sahabat kita itu memberikan foto terupdate dan menceritakan sampai di telepon keadaan Gala seperti ini sekarang seperti ini. Ternyata itu diupload di feed-nya dia dan itu di-copy oleh banyak orang. Padahal itu maksud kita nggak boleh jadi bukan kalian yang di-share. sengaja mengekspos ya? Nggak sama sekali sih Bang. Oke. Dan termasuk ini ada artikel juga yang bilang, boleh dikeluarkan artikelnya teman-teman. Ada artikel yang mengatakan bahwa Mbak Lindani atau Lindani menemui kuasa hukum Vanessa Angel untuk urus jatahnya Gala. Jatah harta maksudnya? Jadi Vanessa itu mengenalkan saya ke kuasa hukumnya Bang Sandy itu 1 bulan yang lalu di Jakarta. Dia kenalkan ini kuasa Siapa? hukum aku. Milano bukan? Bang Sandy. Oh Mbak Sandi ya? Ya Bang Sandi. Lalu kemarin itu ketemu sama Bang Sandi itu karena untuk kita kan sekarang fokusnya ke Gala aja ya Bang ya. Karena kan untuk masa depannya Gala masih sangat panjang. Gala usianya masih 1,5 tahun, masih sangat panjang untuk kehidupannya ke depan. Jadi waktu itu saya langsung konsultasi, mungkin karena kan saya yang dititipin untuk asuransinya segala macamnya. Jadi saya pure hanya membantu Emang aja. harta dari Vanessa yang ditinggalkan dari kerjasama kalian ada? Ada Bang. Dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk ada rekening bersama Rekening perusahaan bersama? kita, iya. Oh, kalian bentuk perusahaan ya? Iya Bang, bentuk perusahaan karena kan kalau bisnis itu ya semuanya harus terbuka gitu. Iya, harus tertulis ya. Iya. Dan ada informasi nih bisa diklarifikasi juga, apakah betul teman-temannya almarhumah ini katanya akan membantu kebutuhan Gala hingga nanti Gala mungkin bisa mampu untuk bisa sukses sendiri, bener nggak? Bener Kak. Jadi saya dan sahabat-sahabat di Surabaya yang kita sekarang harusnya berempat, sekarang tanpa Vanessa tinggal bertiga ini, kita komitmen untuk kita harus bantu Gala. Sampai Gala sukses, sampai Gala besar, kita harus bantu Gala. Aku ada penasaran. Selama kalian di Bali, Iya, Bang. selama kalian berteman, kamu melihat benar-benar enggak antara Bibi dan Vanessa itu cintanya itu benar-benar ada atau hubungannya itu romantis gitu? Kayak saya sama istri saya lah. Iya. Gimana? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Hmm. Mas Bibi sama Vanessa itu kayak cinta mati Bang. Oh. Jadi kita kan cerita. Gak ada kemunafikan gitu ya? Nggak ada Bang sama sekali. Jadi mereka itu kalau tidur selalu ada sentuhan tubuh, sentuhan kulit. Aduh. Jadi kakinya itu selalu nempel. Emang kamu lihatin? Mereka cerita. Oh, cerita. Kan kita cerita, saya kan udah berumah tangga, Iya, mereka iya. berumah tangga, jadi kita ceritanya gimana gitu. Terus habis itu pokoknya nempel, kaki aku sama Mas Bibi tuh nempel kok tiap malam. Terus kepala aku dipegang sama Mas Bibi, jadi tengah-tengah ada Gala. Jadi Jadi mereka benar-benar mereka ada cinta yang cinta tumbuh ya? sejati, cinta yang tulus, cinta yang saling support. Karena saya juga pernah tanya si Bibi di sini, saya sudah almarhum dulu ada masalah di Surabaya. Biasanya laki-laki kan akan kabur. Iya, Bang. Ini malah dia kembali gitu loh. Itu jadi benar-benar cintanya Cinta itu ada. sejati sampai akhir hayat ya Bang. Ya. Benar-benar luar biasa ya. Karena memang betul kata Bang Hotman di awal-awal kedekatan mereka banyak yang meragukan. Jujur. Ya. Kita pun sempat interogasi di sini ya Bang, Kita meragukan. kira si Bibi hanya Yes. mencari pansos dari seorang artis gitu loh. Betul. Tapi ternyata harus diakui bahwa cinta mereka ini benar-benar cinta sampai akhir hayat mereka pun berdua sama-sama ya. Kamu tahu nggak bahwa ada informasi yang bilang Vanessa ini sempat membuat buku panduan cara merawat Gala Sky? Iya. Itu apa sayang? Jadi waktu itu, waktu Vanessa masuk penjara di Surabaya, Gala Sky kan kurang lebih usia masih bayi banget gitu ya Kak ya. Terus habis itu Vanessa sampai nulis gitu, nulis kalau Gala rewel, kamu pakai baju aku yang terakhir Bentar ya. dulu, waktu si Vanessa di penjara di Surabaya, emang sudah punya anak?
Waktu di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta dong. Di Kalau Jakarta. Surabaya kan belum nikah. Belum, iya Jakarta, belum, Jakarta. belum. Iya, Yang iya. dikasihin dasternya dia benar. Iya. Iya. Iya yang di Jakarta. Dia cerita aja sih, saya kan waktu itu juga Ya. belum kenal Bang. Belum Dia deket cuman ya. cerita aja waktu itu ke saya. Aku tulisin cara panduannya, nanti pakai dasterku ya yang terakhir. Pasti Gala mau. Pakai aja itu. Itu pasti ditulis dia mau. untuk siapa itu? Untuk Mas Bibi. Untuk Supaya panduan bisa Mas ngerawat Bibi, gitu loh supaya Bang. bisa. Kalau pas Seolah-olah tinggal- pesan kalau saya nggak ada. Ya. Oh, itu apa itu pertanda atau apa ya? Tapi itu kan udah lumayan lama ya Kak. Iya, tapi ternyata sekarang kalau dipikir-pikir buku itu mungkin bisa dipergunakan untuk bisa mengasuh siapapun nanti mengasuh Gala gitu ya. Iya. Hmm. Iya. Ya balik lagi sih memang banyak banget sebenarnya aku juga pribadi dari hari apa ya mereka kita dapat kabar hari Kamis ya. Hari Kamis dapat kabar mereka itu kecelakaan dan meninggal dunia. Hari Jumat tuh saya live itu benar-benar ternyata kita melihat banyak sekali kalau dilihat dari vlog dari interview Bang itu seolah-olah seperti banyak sekali peninggalan-peninggalan dari almarhum dan juga almarhumah kata-kata bahkan mereka juga membuat video yang secara tidak disengaja ibaratnya untuk buah hatinya gitu loh Bang. Dan si Vanessa juga sempat bilang kan mudah-mudahan saat menyaksikan ini mama masih ada gitu loh. Tapi ya ternyata Tuhan berkata lain kan. Kenangan apa sih yang kalau boleh tahu sampai saat ini gitu? Mungkin di Bali kali ya yang paling tidak terlupakan bersama dengan almarhumah. Iya. Yang terakhir kemarin di Bali itu dia lagi kurang enak badan karena tenggorokannya sakit. Terus adalah kita di satu kafe di Bali gitu. Habis itu si Mas Bibi bilang, Nes lu nyanyi ya. Vanessa bilang, enggak gue gak mau nyanyi. Kalau lu nyuruh gue nyanyi gue pulang aja, gue gak mau. Tenggorokan gue sakit, bilang gitu. Terus habis itu saya akhirnya nyanyi. Saya nyanyi ke depan, dia tiba-tiba nyusulin saya di samping panggung. Terus dia senyum-senyum sambil tepuk tangan. Terus habis itu aku ajak dia buat join untuk nyanyi. Terus waktu turun aku tanya ke dia, katanya tadi gak mau, kok sekarang mau? Ya iyalah, masa sahabat aku naik aku nggak support sih. Astaga. Ya aku mau dong support sahabat aku, dia bilang gitu Kak. Jadi dia meskipun tenggorokannya sakit dia mau nyanyi karena ada saya. Dia Apa support. benar kamu itu salah satu Crazy Rich orang kaya Surabaya? Nggak benar, Hah? nggak benar. Kok nggak benar kalau sudah jamnya Rolex sama jam kita nih. Berlian juga, bisnis berlian kan? Bisnis berlian. Katanya kamu termasuk orang kaya Crazy Rich Surabaya, benar nggak itu? Nggak bener Bang. Hah? Nggak, Oh, nggak nggak benar. benar ya? Crazy Rice. Gila makan nasi ya. Iya. Ya tapi kan sekarang semua dihubung-hubungkan dengan crazy rich. Ya, tapi terlepas apapun juga tadi seperti yang disampaikan ya. Mudah-mudahan kita memberikan ruang untuk sahabat-sahabatnya yang memang betul-betul terutama teman-teman yang kemarin di Surabaya tuh ya yang saling hands on hands yang semua saling kompak langsung bergerak menolong ya. Bagaimana caranya supaya Vanessa akhirnya bisa kembali dan dimakamkan segera di Jakarta. Termasuk juga untuk mengurus Gala sampai Gala sekarang udah puji Tuhan kembali ke Jakarta dengan Dan sehat, ya. bukan hanya itu, terlepas dari kejadian Vanessa pernah berurusan dengan polisi di Ya. masa lalunya, Ya. tapi pada saat berita duka itu hampir semuanya Ikut berduka. itu berduka, hampir semuanya berduka dan banyak benar yang memuji kepribadian dia. Betul. Akhirnya mungkin kita bisa simpulkan di akhir hayat dari almarhumah dan juga almarhum ini begitu banyak legacy atau peninggalan hal-hal yang begitu banyak kebaikan yang mereka tabur yang akhirnya ibaratnya menutup ya Bang. Ya. Apapun yang orang bilang dulu, pernah berurusan dengan apalah ini apalah, tertutup dengan segala kebaikan dan juga citra baiknya di akhir hayat. Kemudian untuk yang